Brandon Swanson lahir pada tanggal 30 Januari tahun 1989 di Marsa, Minnesota. Pada tanggal 13 Mei 2008, saat musim semi baru saja berakhir, Brandon Swanson menghadiri pesta. Dia terlihat minum di kedua pesta, tapi menurut teman-temannya, dia tidak minum terlalu banyak. Rute yang dikendarai Brandon dari pertemuan di Canby ke Marshall tidak asing baginya. Rute itu adalah rute yang sama di sepanjang Minnesota State Way yang dia tempuh setiap hari untuk menghadiri kelas. Tapi untuk beberapa alasan, Brandon menghindari jalan raya dan mengambil jalan lain. Ketika sampai di blok 3900 Lincoln Road, Brandon tiba-tiba keluar dari jalan dan masuk ke dalam selokan. Sekitar pukul 2 pagi, tanggal 14 Mei, Brandon menelpon orang tuanya, beritahu bahwa kendaraannya terpelosok di parit. Dia meyakinkan bahwa dia dan mobilnya baik-baik saja, dan dia hanya perlu dijemput. Dia memberitahu orang tuanya bahwa dia yakin dirinya berada di dekat kota Len dan bahwa lampu yang dia lihat dari kejauhan berasal dari sana. Jadi mereka pergi sana mencarinya. Baik Brandon dan orang tuanya telah sepakat untuk menyalakan dan mematikan lampu depan mereka untuk memberi sebuah sinyal satu sama lain. Akan tetapi setelah beberapa kali gagal menemukan Brandon menggunakan cara ini, orang tuanya mulai panik. Brandon dalam telepon mengatakan pada orang tuanya, "Apakah kamu tidak melihatku?" Dia mengatakan pada orang tuanya dengan nada jengkel. Akhirnya Brandon memutuskan tindakan yang berbeda. Dia mulai berjalan melalui lapangan ke arah lampu dan meminta orang tuanya untuk menemuinya di tempat parkir sebuah klub malam di Line. Sayangnya, dia tidak akan pernah sampai di sana. 47 menit setelah panggilan, Brandon tiba-tiba berseru, "Oh, siap." Lalu, keheningan terjadi, namun panggilan itu tidak berakhir pada saat itu. Hanya ada kesunyian saat Brian dan Annette menunggu putra mereka, memberitahu mereka ada yang tidak beres, tapi mereka tidak melakukan. Tidak yakin apa yang harus dilakukan, mereka menutup telepon dan mencoba menelponnya lagi setiap kali, tapi tetap tidak ada jawaban. Brandon Swanson tidak akan pernah terlihat atau terdengar lagi. Brian dan Annette Swanson melaporkan putra mereka hilang pada pukul 6:30 pagi keesokan harinya, namun polisi setempat awalnya tidak menganggap serius kekhawatiran mereka dengan mengatakan bahwa bukanlah hal yang aneh bagi seorang pemuda seusianya untuk keluar sepanjang malam. Para deputi menasihati mereka untuk bersabar dan menunggu dia pulang ke rumah. Ketika polisi mulai catatan ponsel Brandon, mereka menemukan bahwa pada malam di mana dia menghilang, dia sebenarnya berada di dekat porter yang kira-kira berjarak 25 mil dari tempat dia memberi tahu kedua orang tuanya. Tak lama kemudian, mobilnya berada di selokan dekat Taunton. Sheriff Leon Country Eric Whelan mengatakan bahwa telepon Brandon berfungsi dengan sangat baik hingga keesokan harinya, dan petugas terus mencoba menelpon dan menerima suaranya. Kuncinya tidak ditemukan di tempat kejadian dan tidak ada tanda-tanda kejahatan. Setelah pencarian akhirnya dimulai, pencarian dilakukan secara ekstensif termasuk ratusan sukarelawan, anjing pelacak terlatih, dan pengawasan udara. Operasi pencarian mencakup daratan dan sungai Yellow Medicine. Karena beberapa personel pencarian dan penyelamatan berspekulasi bahwa Brandon bisa saja tenggelam. Anjing pencari mencium bau di jalan setapak dekat sungai. Mereka mengikuti ke arah air dan kemudian ke sisi lain sungai, yang menunjukkan bahwa Brandon mungkin tenggelam.
Setelah itu mereka melanjutkan ke utara di sepanjang tepi sungai menuju jalur Yellow County, di mana jalan setapak itu tiba-tiba berakhir. Anjing pencari juga mencium bau sisa-sisa manusia beberapa kali di dekat Mud Creek, belah utara Porter, namun tidak ada yang berkaitan dengan kasus yang ditemukan di sana. Will mengatakan bahwa para penyidik juga telah melakukan penggalian besar-besaran di sungai tersebut. Hingga tahun 2021, masih ada tim mencari jenazah Brandon. Menariknya, tim anjing menemukan bau Brandon di peralatan pertanian di dekatnya, tapi petani menolak mengizinkan pihak berwenang menggeledah propertinya. Pada titik ini, Ken Anderson dari layanan dukungan darurat menyadari bahwa area yang menjanjikan tidak dapat digeledah karena berbagai konflik hukum yang pelik seputar izin pemilik tanah. Peternak sapi lokal misalnya tidak ingin polisi mencari anjing di properti mereka. 14 tahun kemudian, penyidik masih mengalami masalah dengan masalah. Setidaknya dalam beberapa situasi, masa itu masih ada, tegas Anderson. Mereka tidak akan mengizinkan kami di properti mereka. Kami tidak membantah alasannya. Kami mencoba dan menemukan metode yang membuat dapat diterima, dan kami tidak dapat menemukan kompromi yang berhasil. Sergio County Bill Clinton bekerja dengan layanan dukungan darurat untuk meminta izin memilih tanah, membantu membuat jadwal akses untuk lahan pertanian, sehingga penyidik dan tim pencari dapat bekerja di sekitar musim tanam dan panen. Sampai saat ini, pencarian Brandon Swanson masih dilakukan, dan pihak berwenang berharap Brandon dapat ditemukan.